Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan bahas materi perpajakan 1 yang selanjutnya yaitu tentang hutang pajak dan penagihan pajak ya. Sebelum nanti kita masuk ke hukum materialnya ya, yaitu tentang jenis-jenis pajak yang dipungut di Indonesia, termasuk dari di sana adalah pajak pusat dan pajak daerah. Tapi sebelum saya melanjutkan, ada nggak yang tidak ikutan UTS di kelas ini? Semua ikutan ya? Oke, nanti tidak ada yang tertinggal ya. Oke, kita akan bahas mengenai perpajakan atau di sini adalah materinya utang pajak. Nah ini berdasarkan pengertiannya bahwa salah satu kewajiban wajib pajak adalah melunasi utang pajak. Apabila kita mempelajari undang-undang, berarti dibedakan di sini utang pajak dan pajak dan yang terutang ya. Nah di sini maka ada 2 jenis pengertian yang harus Anda pahami dalam konteks perpajakan ya. 1 utang pajak, dan 2 pajak yang terutang ya. Pada hakikatnya istilah utang pajak berbeda ya. Salah satunya adalah di sini kewajiban yang harus wajib dibayar dilunasi oleh wajib pajak dalam waktu tertentu. Jadi di sini utang pajak adalah kalau kita gunakan undang-undang penagihan pajak, nah di sini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ya. Jadi utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak atau pelaksanaan penagihan perpajakan ya. Beda dengan pajak yang terutang. Nah, dalam Undang-Undang KUP pasal 1 angka 10 bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Nah, jadi kalau pajak terutang itu berbeda. Ini dasarnya Undang-Undang KUP. Kalau tadi utang pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan, ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, kalau Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ya. Dari sini pengertian pajak yang terutang pada suatu saat. Tadi pada suatu saat itu adalah kan di sini dibayarkan. Nah ini ya, suatu keadaan suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak. Jadi ada masa-masa yang keadaan-keadaan yang berbeda-beda di sini. Nah, kita berbicara tentang pada suatu saat. Apa misalnya suatu saat? Misalnya pengenaan pajak atas penghasilan dari undian, kuis berhadiah misalkan. Nah, di sini tidak mengenal masa pajak maupun tahun pajak, tapi mengenalnya adalah pada suatu saat. Jadi kalau misalkan kita nih ceritanya ikutan kuis, dapat hadiah mobil, ya. Nah, itu dikenain pajak, benar nggak? Iya. Jadi hadiah dapat pemberian hadiah atau mendapatkan hadiah itu akan dikenakan pajak, apalagi oleh lembaga resmi kan gitu ya. Kalau Anda lihat di televisi ya, yang suka sinetron biasanya atau suka nonton bola atau nonton GP suka ada kuis-kuisnya ya. Nah, kuis-kuis itu selalu si hostnya itu memberitahu bahwa udah dapat hadiahnya lalu dipotong pajak, selalu bilang kayak gitu. Nah, kenapa? Karena tadi jadi pengenaan pajak atas penghasilan dari undian. Berarti hadiahnya itu di sini adalah faktor laki atau faktor keberuntungan. Jadi di sini dari undian. Berarti kan tidak ada kerja, yang penting apa? Yang penting undian dapat. Tahu-tahu Mulyana dapat hadiah motor gitu kan.
Nah, itu dikenakan pajak. Nah, itu yang disebut dengan suatu saat. Tidak melihat masa pajak bulan berapa, enggak. Atau tahun pajak berapa, pada saat itu aja. Pada suatu saat, Mulyana dapat hadiah undian misalkan dari Jalan Santai, dapat undian motor NMAX misalkan. Nah, itu bayar pajak. Berapa besaran bayar pajaknya? Ini karena pasal 21, yaitu sebesar berapa? 25%. Jadi kalau misalkan harga NMAX on the road-nya adalah 30 juta misalkan, ya, berarti 25% berapa? Coba berapa? 25% 30 juta. 7.500.000. Benar nggak? Nah, jadi Mulyana mau ngambil hadiahnya motor, bayar dulu pajaknya. Sebesar 7.500.000. Mau dibawa nggak tuh pajaknya, mobilnya, motornya, hadiahnya? Enggak ya, karena ini baru angan-angan, gitu kan. Kalau misalkan sudah ada ya dibawa, ini kan, daripada nggak dibawa nih bayar gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan utang pajak pada atau pajak terutang pada suatu saat. Ya, pengertian suatu saat, ya. Lalu di sini adalah dalam masa pajak. Apa yang disebutkan dengan dalam masa pajak? Apa misalnya? Di sini pajak yang terutang atas PPh massa yang dibayar sendiri. Contoh adalah PPh pasal 25. Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ada yang namanya dengan angsuran pajak, yaitu pasal 25. Nanti kita bahas di versi di seri keduanya ya. Nah, di sini adalah masa pajak. Masa pajaknya berapa? Contoh kalau bayar PPN itu kan harus bayar berapa? Harus dibayarkan, dilaporkan maksimal adalah 30 hari setelah masa pajak itu terutang. Nah, itu yang disebut dengan dalam masa pajak. Harus dibayar. Contoh biasanya di sini PPh, PPh-nya pasal 25, PPN gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan dalam masa pajak. Dalam tahun pajak, yaitu tadi, dalam tahun pajak itu adalah misalkan pajak penghasilan dari hasil perhitungan tahunan. Misalkan Afifudin, setahun nih, sebentar lagi nih, udah November, kita harus ngitung nih penghasilan sampai dengan tahun 2021 kita dapat berapa, kena pajak enggak tuh, dihitung. Nanti SPT-nya keluar, atau misalkan nanti perhitungnya keluar, apakah kita bayar pajak, ataukah nihil, atau misalkan kita tidak bayar pajak. Ya. Nah, itu yang disebut dengan tahun pajak. Nah, ini biasanya adalah pajak pasal 21 PPh-nya atau pasal 29 laporan pajak tahunan untuk badan maupun orang pribadi. Ya. Jadi nanti ya kita bahas nanti di versi kedua ini, di seri keduanya perpajakan 2 mengenai tadi hukum materialnya, apakah berapa pajak yang terutang dalam tahun pajak tersebut atau tidak. Ya. Nah, kalau saya selalu, karena saya sudah punya penghasilan, saya selalu buka tuh rekapannya per bulan. Berapa penghasilan saya per bulan tuh. Saya sumber-sumbernya juga saya hitung tuh. Yang sederhana aja dari Excel ya, bikin tuh. Penerimaan dari mana, dari mana, dari mana. Lalu dijumlahkan. Nanti setiap bulan saya ketahuan saya dapat dari mana, penghasilan saya berapa, lalu pengeluaran saya berapa saja. Nanti kelihatan tuh apakah ada surplus, apakah ada defisit nanti tiap bulannya. Itu sederhana ya. Kalau misalkan ada suatu masa kadang-kadang saya surplus. Surplusnya berarti kan ada saving tuh, berarti kan surplusnya berarti di mana tuh sisanya, ada di rekening kan gitu ya. Atau kalau misalnya di mana surplusnya, oh, ada mungkin di barang kan gitu ya. Kalau defisit, berarti tabungan saya kesedot kan gitu biasanya kan gitu ya. Nah, itu selalu tuh saya bikin setiap bulannya. Ya. Nah, nanti saya rekap tuh. Setiap bulan saya buat rekapitulasi untuk akumulasinya. Sampai dengan November ini saya lihat saya masih surplus.
ada kemungkinan tahun ini saya harus bayar pajak lebih nih, gitu kan. Kenapa? Karena sampai dengan bulan Oktober masih surplus gitu ya, dalam artian ada penghasilan yang saya harus bayar pajaknya, ya. Nah, Anda juga bisa tuh kalau Anda mau menghitung berapa, ya sambil ilmu akuntansi kita perlihat atau kita coba gitu kan. Coba aja reja-reji itu. Ya jangan penghasilan, bilangnya subsidi aja gitu kan. Subsidi ini berapa nih per bulan? Per hari ini. Lalu konsumsi kita pengeluaran berapa aja nih? Kira-kira subsidinya lebih atau enggak kan gitu. Ya. Ya, cobalah nanti, nah terakumulasi, nah nanti mendekati Desember saya hitung tuh secara keseluruhan rekapitulasinya. Nah lalu saya terapkan pada PPh pasal 21-nya. Kena nggak saya? Satu saya adalah K. K-nya saya K3, sudah menikah sudah ada tanggungan 3. Berarti kan K3-nya berapa tuh? PTKP-nya saya dapat berapa? Oh, saya sekitar 72 atau 75 juta. Nah, kalau misalkan penghasilan saya kurang dari itu, maka saya tidak bayar pajak. Tapi penghasilan saya sisanya lebih dari itu, ya harus saya bayar pajak. Nah, itu yang disebut dengan dalam tahun pajak. Ya. Nah, sekarang adalah dalam bagian tahun pajak. Nah, di sini ada dua pengertian dalam bagian tahun pajak itu, yaitu mereka yang datang ke Indonesia dalam tahun berjalan, atau mereka yang meninggal Indonesia dalam tahun berjalan. Jadi siapa nih dalam tahun pajak dalam berjalan atau mereka yang meninggal Indonesia? Di sini adalah contoh ya, contoh ini. Misalnya adalah Manohara yang bertempat tinggal di Indonesia, 30 Juni 2009 pergi ke luar negeri untuk selamanya. Benar nggak ya Manohara? Ya misalkan pindah nih ke luar negeri. Nah, bukan artinya bahwa dia sudah terbebas dari pajak di Indonesia. Tidak. Ada masa 1 Januari sampai dengan 30 Juni yang dia harus bayar pajaknya. Kenapa? Karena dari 1 Januari sampai 30 Juni dia masih ada berada di Indonesia. Ya. Nah, maka ada kewajiban yang harus dia bayar kalau ada pajak yang terutang. Itu disebut dengan dalam bagian tahun pajak. Ya. Itu kalau misalkan seseorang warga negara Indonesia lalu meninggalkan Indonesia. Gitu. Ya. Nah, beda lagi dengan misalkan Fahri nih. Tuan Fahri berada di Malaysia, berasal dari Malaysia nih. Ya. Ini berasal dari Malaysia. Kalau tadi kan Manohara orang Indonesia ya. Nah, dia berniat meninggalkan Indonesia dan untuk selamanya kan, artinya pindah ke negara lain. Sedangkan Fahri ini adalah beda lagi, dia orang Malaysia. Nah, mulai 1 Juli dia mulai bertempat tinggal di Indonesia. Kebalik nih. Dia orang luar negeri, tapi dia mau pindah ke Indonesia. Dari 1 Januari sampai 1 Juni, 30 Juninya dia nggak ada kewajiban perpajakan. Tapi begitu dia 1 Juli dia masuk ke Indonesia dan bertempat di Indonesia, maka sampai 31 Desember dia ada bagian pajak yang harus mungkin dia lunasi atau dia kewajibannya harus dilaksanakan. Nah, ini yang disebut dengan dalam bagian tahun pajak. Ya. Jadi kita lihat dulu tanggal berapa dia mulai pergi atau tanggal berapa dia mulai datang ke Indonesia. Termasuk juga dalam bagian tahun pajak ini adalah ketika misalkan Reja bekerja nih BRI sampai dengan dari 1 Januari 2020 sampai Agustus. Ya. Tetapi mulai sampai dengan 31 Juli. Tetapi kalau misalkan 1 Agustus ternyata Reja pindah.
tidak di BRI lagi, pindah ke BNI. Misalkan. Nah, berarti ada bagian tahun pajak pada tahun 2021 ini yang nanti harus dipisah. 1 Januari sampai 31 Juli masih dipotongnya oleh BRI, kan gitu ya, bagian tahun pajak. Sedangkan mulai 1 Agustus sampai dengan sekarang adalah bagian dipotongnya oleh BNI. Itu yang bagian tahun pajak yang berbeda. Jadi tidak hanya berbicara orang yang pergi ke luar negeri atau orang yang datang dari luar negeri, tetapi juga bagian tahun pajak adalah ya tadi ketika ada seseorang atau wajib pajak yang berpindah tempat pekerjaannya, ya. Nah, itu yang disebut dengan bagian tahun pajak. Ya. Nah, di sini, ya, untuk menghindari kesalahpahaman, pengertian utang pajak dengan pajak terutang, ya. Jadi kan sebenarnya kan sepele dari bahasa utang pajak, pajak terutang, Pak, apa bedanya? Sama aja, kan? Sama-sama harus dibayar misalkan, gitu ya. Nah, dalam penerapannya, ini kan bicara hukum ya, bicara hukum. Ada yang namanya hukum lex specialis. Ya, lex specialis itu adalah penerapan hukum secara khusus yang disebut dengan lex specialis derogat legi generali. Ya, jadi di sini adalah penerapan hukum yang asas hukum yang digunakan secara khusus. Ya, lex specialis derogat legi generali, yaitu adalah aturan khusus undang-undang penagihan pajak mengesampingkan aturan umum. Jadi, aturan khusus ini nanti akan mengesampingkan aturan umumnya. Kan ketentuan administrasi perpajakan ada di Undang-Undang KUP, adalah sekarang itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, ketika ada aturan khusus yang mengatakan tentang pajak terutang ini, maka ya tadi spesialis spesialis derogat legali generali ya, maka dia yang diaturnya. Jadi dikesampingkan tuh Undang-Undang Nomor 16-nya, maka langsung pada misalkan ada Undang-Undang Penagihan, Undang-Undang misalkan peradilan, kalau misalkan ada konsep-konsep perpajakan itu sendiri, ya. Nah, di sini lihat contoh ya, contoh perbedaan dalam bentuk surat ketetapan yang dikedepankan. Ada pajak terutang, kredit, pajak kurang bayar, sanksi benar dan denda. Jadi disebut perbedaan satu dalam negara sendiri. Jadi Anda harus paham saat timbulnya utang pajak itu gimana. Kan kemarin kita bahas saat timbulnya utang pajak adalah saat memperoleh penghasilan, saat diterima penghasilan, saat apalagi saat melebihi penghasilan melebihi PTKP, gitu kan? Saat juga undang-undang menetapkan bahwa timbulnya hutang pajak. Ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah sebab timbulnya hutang pajak. Kapan sih timbulnya hutang pajak? Dari kajian hukum untuk menentukannya. Dalam hal kajian hukum ini terdapat 2 teori yang menyebabkan timbulnya hutang pajak, yaitu ada teori material dan teori formil. Ya. Karena udah jelas pajak itu kan terbagi dalam undang-undang formal dan undang-undang material. Ya. Nah, teori material dan teori formil nanti ada perbedaannya. Di sini lihat. Teori material. Jadi, menurut teori material, utang pajak timbul karena telah memenuhi syarat substan yang terdiri keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan tertentu sehingga tidak memerlukan campur tangan pajak utang untuk memberikan surat ketetapan pajak. Keberadaan surat ketetapan pajak tidak menyimpan utang pajak berdasarkan teori, maka surat ketetapan berfungsi di antara dasar penagihan menentukan jumlah. Jadi, berdasarkan teori material, timbulnya utang pajak itu tidak harus berdasarkan campur tangan pejabat pajak. Tapi ini ketika sudah memenuhi syarat substan ya. Atau di sini ada keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan tertentu yang akhirnya menimbulkan utang pajak. Ya.
Nah, di sini berdasarkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Jadi artinya, perpajakan di Indonesia, timbulnya utang pajak bagi wajib pajak tidak mesti harus ada surat ketetapan pajak dari Fiskus. Tetapi utang pajak akan timbul karena tadi keadaan, peristiwa, atau perbuatan. Contoh, tadi kan Mulyana dapat undian, hadiah undian, dapat undiannya misal rumah, 2 miliar. Jadi tidak mesti harus nunggu bahwa si Fiskus atau DJP mengeluarkan surat, harus ditagih. Bukan. Ketika Mulyana dapat undian hadiah itu, pada saat itulah langsung timbul yang namanya utang pajak. Jadi tidak mesti harus ada surat resmi dulu dari Fiskus. Yang kedua, misalkan Putri Maulinda nih, ceritanya adalah juara apa ya? Juara puisi misalnya. Atau juara lomba nyanyi misalnya. Lalu dapat hadiahnya adalah mobil. Nah, pada saat itu juga sama. Tidak harus nunggu surat ketetapan pajak dari DJP, tetapi pada saat timbul peristiwa itu, maka harus bayar pajak atau timbul utang pajak. Kalau memenuhi unsur perpajakan atau memenuhi unsur undang-undang. Ya. Atau juga misalkan Sri Haryati Octavia misalkan menjual barang, ya, di mana Sri udah jadi PKP. Lalu barang tersebut barang BKP, barang kena pajak. Otomatis pada saat menjual barang, timbul nanti harus menagih PPN atau PPN masukan. Yang nanti harus distorkan dan dilaporkan ke negara. Ya. Nah, di sini contoh. Jadi dalam penjelasan juga dikatakan bahwa pada prinsipnya terutang pada saat ini objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutnya pajak tersebut adalah pada suatu saat pajak penghasilan dipotong oleh pihak ketiga. Ya jelas. Jadi tidak nunggu bahwa misalkan Yosi ceritanya adalah sudah bekerja, udah dapat gaji 15 juta per bulan. Otomatis pada saat menerima gaji itu langsung akan dipotong oleh pemberi kerja. Tidak harus ada nunggu surat ketetapan pajak. Kenapa? Karena timbulnya, kenapa? Pada saat tersebut penghasilannya sudah memenuhi unsur harus dikenakan pajak. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang atau peraturan perpajakan yang berlaku. Ya. Nah, satu akhir masa pajak jelas. Tadi ya kalau misalkan pemberitahuan SPT. Pada akhir tahun juga sama, ya. Nah, itu berdasarkan teori material. Jadi pada teori materi pejabat pajak tidak berkewajiban memberikan surat ketetapan pajak atas surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak. Artinya bahwa berdasarkan teori materi tersebut memberikan keringanan kepada pejabat perpajakan dalam pengawasan wajib pajak memenuhi unsur kewajibannya. Tadi kan di kita kan sistem pungutan perpajakan kita apa aja? Satu, self assessment system. Kedua adalah partial assessment system. Yang ketiga adalah withholding system. Nah, karena kebanyakan adalah self assessment system, maka tadi surat ketetapan timbulnya utang pajak tidak harus tunggu adanya surat dari pejabat pajak atau Fiskus, ya. Tadi teori material tersebut. Ya. Nah, berikutnya nih, ada yang kedua ada teori formil. Teori formil ini adalah merupakan kebalikan dari teori material. Material. Timbulnya utang pajak bukan karena undang-undang,
pajak. Walaupun telah memenuhi tadi status pejabat pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, maka belum timbul utang pajak. Jadi beda dengan teori material. Kalau teori formil ini adalah, nah dalam teori formil ini surat ketetapan pajak memiliki fungsi diantaranya menimbulkan utang pajak, dasar penagihan pajak, menentukan jumlah pajak yang terutang. Jadi di teori formil ini adalah berdasarkan surat dulu dari Fiskus. Ketika timbul surat ketetapan penagihan, maka di sanalah timbul utang pajak. Ya. Nah, jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada tuh utang pajak. Walaupun syarat-syarat subjektifnya dan syarat-syarat objektifnya sudah terpenuhi. Itu beda dengan teori formil. Kalau teori material, kalau teori material kan jelas begitu sudah keadaan sesuai dengan syarat-syarat objektif dan subjektif tanpa ada surat ya udah utang pajak timbul. Nah, kalau teori formil sebelum ada surat ketetapan pajak dari Fiskus, maka belum adalah timbul kewajiban perpajakan. Nah, kelemahan teori formil ini adalah besar kemungkinan utang pajak ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau yang didapat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, teori formil ini dapat diterapkan terhadap pajak tidak langsung karena pajak tidak langsung tidak membutuhkan surat ketetapan. Jadi ini hanya diterapkan pada saat timbul utang pajak. Nah, contoh adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi pajak bumi dan bangunan, walaupun jelas kita punya bumi dan bangunan, itu belum punya tanah, punya bangunan, tapi sebelum keluar SPT ya belum. Timbul utang pajak belum ada, gitu kan? Nah, kan kita kalau bayar pajak harus timbul dulu apa? Harus ada keluar dulu SPT PBB-nya kan? Barulah kita harus bayar pajak PBB. Beda dengan tadi teori penghasilan PPH. Walaupun belum ada surat ketetapan, kalau gaji kita sudah melebihi PTKP, ya pasti ditagih atau pasti dipotong oleh pemberi kerja sesuai dengan peraturannya. Tapi kalau PBB, sebelum ada SPT keluar dari Fiskus, ya belum ada tuh utang pajak PBB-nya. Setelah timbul, setelah ada surat ketetapan, barulah kita bayar. Nah, ini kebalikan dari teori material. Teori formil itu seperti itu. Ya. Nah, ini kenapa demikian? Karena sistem pemungutan yang PBB ini mengacu pada official assessment system, di mana penentuan besarannya pajak yang terutang itu ditentukan oleh pejabat pajak atau Fiskus. Ya. Nah, ini ada teori tentang timbulnya utang pajak, ada teori material dan teori formil. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya konsep penetapan dan ketetapan. Penetapan dan ketetapan. Penetapan dan setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak. Tadi jelas ya, ini teori material tadi ya. Jadi jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang sampai oleh wajib pajak adalah jumlah pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Contohnya, PT Rancabana adalah WP Badan merupakan kegiatan usaha perdagangan komputer. Nah, ini contoh ya. Jadi SP tahunannya 28, penghasilan neto, penghasilan terutang, PPh terutang, kredit pajak, banyak pajak yang kurang bayar. Dari contoh di atas bahwa jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal ini pembayaran oleh WP tanpa didahului surat ketetapan melalui pemotongan kemudian bayar ketiga. Jadi ketika sudah timbul tadi berdasarkan teori material ini bahwa ada pajak yang kurang bayar sekian, langsung tidak mesti harus nunggu
surat dari ketetapan dari DJP, ya. Itu yang disebut dengan penetapan. Jadi di sini adalah self assessment system yang berlakunya. Kenapa? Karena wajib pajak sendiri yang menentukan berapa besar pajak yang terutangnya. Sedangkan di sini ketetapan, ya, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan tidak benar, Direktur menetapkan jumlah pajak terutang. Jadi kalau misalkan ini ternyata sudah diperiksa tidak benar, barulah ketetapannya muncul dari DJP, ya. Ternyata misalkan, nah, penghasilan itu atau biaya dilaporkan tidak benar, maka beban biaya melebihi atau kurang bayar harus dibayarkan. Maka timbullah di sini surat ketetapan. Nanti surat ketetapan itu ada yang sebutnya ketetapan kurang bayar, SKP KB, ada SKP KB tambahan, ada SKP nihil, ada juga SKP lebih bayar. Itu tergantung ketetapan dari DJP, ya. Beda dengan penetapan. Penetapan itu oleh WP, ya, wajib pajak. Kalau ketetapan itu dari DJP, dari Fiskus, berdasarkan pemeriksaan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, oke, dari sini timbulnya utang pajak seperti tadi, bahwa ada teori yang mendasarinya, ada teori formil dan teori material, ya, di mana perbedaannya jelas, ya. Nah, di sini teori material tidak menunggu surat ketetapan dari DJP, dari formil menunggu dulu surat ketetapan dari DJP. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai utang pajak? Jadi Anda harus tahu kondisi di mana timbulnya utang pajak berdasarkan tadi jenis-jenis pajak yang terjadi atau yang ada di Indonesia. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dengan tadi kan kita berbicara surat timbulnya utang pajak. Sekarang adalah penagihan, ya. Penagihan. Nah, di sini penagihan. Ada pengertian umum, sifat, tata cara penagihan, pencairan tunggakan. Sebenarnya ini lebih teknis ya, administrasi ya, sama KUP. Dasarnya dari KUP juga sih. Nah, di sini dengan adanya sistem self assessment telah diberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Tapi dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum taat atau belum patuh berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, tindak penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 tentang penagihan pajak surat paksa telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Maka serangkaian penagihan pajak itu selalu dilaksanakan oleh DJP, ya. Bahkan kemarin-kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri untuk tadi kalau misalkan penagihan itu selalu didampingi oleh pihak keamanan, ya, untuk penagihan pajak ini, ya. Nah, apa sih penagihan pajak? Nah, di sini penagihan pajak secara definisi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingati melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita. Intinya ada itu. Nah, jadi penagihan pajak ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Fiskus. Tujuannya tadi
supaya WP melunasi utang pajak atau biaya penagihan kalau timbul. Dengan cara apa? Bisa menegur, bisa memperingati, memperingatkan. Lalu dengan cara apa lagi? Penagihan seketika atau sekaligus. Kemudian memberitahukan surat paksa atau pencegahan, ya, atau juga penyitaan, ya, atau juga penyanderaan. Bahkan bisa saja dengan menjual barang yang telah disita. Tujuannya apa? Supaya tadi utang pajaknya WP ini bisa terbayar kepada negara. Ya. Apa landasan hukumnya? Di sini pasal 18 sampai dengan 24 ada Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Ya. Lalu Undang-Undang Penagihan ada di sini Undang-Undang 19 tahun 2000 penagihan dengan surat paksa. Ada dasar hukumnya. Kan ada jelas kan kalau pajak itu dilaksanakan harus berlandaskan undang-undang ya. Makanya harus ada dasar hukumnya ini ya. Untuk penagihan pajak itu ada dua aturan yang menaunginya. Satu adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pasal 18 sampai 24 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa ya. Nah, dasar penagihan apa saja? Nah, ini teorinya dari teori formil. Jadi dasarnya penagihan berdasarkan surat ketetapan pajak yang sudah muncul dari DJP ya. Nah, apa saja surat dasar-dasar penagihannya? Ada surat ketetapan pajak, ada surat ketetapan pajak kurang bayar, SKP, KB. Ya. Ada juga surat ketetapan kurang bayar tambahan. Ada surat ketetapan pembetulan, ada surat ketetapan keberatan, ada putusan banding, dan juga pemutusan peninjauan kembali yang menentukan jumlah pajak yang masuk bertambah. Biasanya kalau putusan ini, yang dua ini, setelah ada putusan dari peradilan pajak biasanya. Kalau ini ya langsung biasanya dari DJP ya. STP, SKBKB, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, dan SK keberatan itu biasanya dari DJP langsung. Kalau ini yang dua ini biasanya berdasarkan putusan peradilan pajak ya. Nah, sifat utang pajak. Nah, satu, ada yang dapat dipaksakan. Tapi pada umumnya sih sifat utang pajak ya pasti dipaksakan. Kenapa? Karena biasanya berdasarkan undang-undang kan. Jadi memaksa. Jadi penanggung pajak melunasi pasti waktu yang telah ditentukan dapat dilakukan penagihan dengan paksa. Ya. Tapi harus keluar dulu surat paksanya dulu dari DJP. Ya. Setelah itu baru penyitaan, ya, lalu pelangan dan berdasarkan ini undang-undangnya ya. Kemudian dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayar. Ini kalau ternyata wajib pajak tidak sanggup, lalu ya dapat dialihkan kepada sebagian atau seluruh kepada pihak lain yang berhubungan dengan wajib pajak. Jadi kalau misalkan PTX tidak bisa membayar pajak, ya bisa juga dialihkan kepada pemilik PTX tersebut, ya, bahkan termasuk keluarganya. Kalau misalkan tadi yang penting adalah ada berhubungan dengan wajib pajak, ya. Ini ya. Kemudian, nah contoh siapa aja yang benar-benar bisa mewakilinya tadi kan oleh badan, oleh pengurusnya, termasuk nyata wewenang itu menentukan kebijakan, dinyatakan valid oleh kurator. Kalau misalkan si usaha itu atau badan itu dinyatakan valid secara peradilan, kurator yang kurator itu yang melelang nanti ya, yang harus bayar pajaknya. Badan atau dalam bentuk pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk masa pemberesan. Badan dalam likuidasi oleh likuidator, warisan, pelaksananya wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, anak yang muda seorang dewasa yang mempunyai atau orang walinya, orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak mengerjakan pajak tadi. Kalau misalkan ada surat kuasa kepada seorang yang diberi kuasa.
Nah, itu tadi dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayar. Nah, ini ada juga dapat ditagih seketika penagihan itu. Pajak yang murah dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus. Seketika adalah dengan tidak menunggu waktu jatuh tempo pembayaran utang pajak yang telah ditentukan. Jadi seketika pada waktu itu langsung dibayar. Pengertian sekaligus, penagihan dapat dilakukan terhadap semua jenis pajak. Kalau tuh utangnya banyak, utang pajaknya jenisnya ya sekaligus. Misalkan 21-nya, 22-nya, PPH, PBB-nya, PPN-nya, gitu kan. Itu yang disebut dengan sekaligus. Kemudian mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain atau lebih utang pada pemenuhan pada utang yang lain. Nah, ini yang disebut dengan lex spesialis atau keistimewaan hukum pajak. Jadi ketika ada badan atau perusahaan yang dinyatakan valid, lalu dilelang aset-asetnya, nah pajak itu punya apa? Kekhususan bahwa sebelum bayar utang yang lain harus bayar pajak dulu. Jadi misalkan Deilametri misalkan punya perusahaan lalu dinyatakan valid. Nah, punya utang ke siapa aja, ke debiturnya banyak. Nah, atau ke perusahaan lain. Nah, sebelum bayar kepada debitur harus bayar dulu semua hasil pelelangan barangnya itu didahulukan adalah utang pajak. Barulah setelah hutang pajak yang lunas, baru bayar hutang-hutang yang lainnya. Itu dalam undang-undang perpajakan seperti itu. Jadi utang pajak bisa mendahului terhadap hutang-hutang lainnya atau lebih utama untuk dilunasi. Ya. Dapat dilakukan pencegahan penyandaran terhadap penanggung pajak. Nah, tadi kalau misalkan si wajib pajaknya tidak taat, tidak patuh, ada indikasi ke tidak akan bayar, lalu akan pergi atau kabur, ya bisa pencegahan. Jadi si DJP boleh melakukan permohonan kepada Badan Imigrasi untuk melakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Ya. Selama-lamanya 6 bulan atau diperpanjang 6 bulan lagi, ya tidak bisa ya. Itu pencegahan atau penyanderaan. Nah, pencegahan atau penyanderaan harus ada syarat kuantitatif dan kualitatif. Apa syarat kuantitatifnya? Apabila utang pajaknya minimal 100 juta. Jadi kalau kurang dari 100 juta nggak bisa disandra atau dipencegahan. Kemudian yang kualitatif jelas adalah diragukan itikat baiknya si penanggung pajak. Ya, tadi udah nyata-nyata akan kabur misalkan, barulah boleh dilakukan pencegahan atau penyanderaan. Ya. Nah ini tata cara penagihan, satu surat teguran, kedua adalah surat paksa. Ya, nah surat paksa jelas ada unsur-unsurnya. Ketiga adalah penyitaan, ya. Kemudian pelelangan, ya. Setelah disita lalu dilelang, terbuka oleh badan lelang, lalu berikutnya adalah mendahulu ya. Tadi ya. Jadi hak mendahulu itu adalah hak preferen, hak istimewa dalam pasal 21 Undang-Undang KUP tahun 2016 36 2008 ya. Di sini negara mempunyai hak mendahulukan utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Nah, itu ya. Kemudian penagihan seketika sekaligus, kemudian pencegahan dan penyanderaan. Nah, itu beberapa hal yang dilakukan ketika penagihan pajak. Ya. Penyanderaan tadi jelas, undang-undangnya ada. Gugatan, kalau misalkan tidak ada gugatan terhadap peradilan perpajakan, boleh. Tapi berbeda dengan peradilan yang lain ya. Bukan peradilan umum, ini khusus peradilan perpajakan.
Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Ini yang lainnya belum nggak on kamera, kemana? Kemana? Oke, Kurniawan, ada yang pertanyaan? Atau ada yang mau sampaikan, Kurniawan? Tidak, Pak. Afifuddin? Tidak, Pak. Ria, Angelita, Silma, Reji ada? Ini Indan Diana kemana dari tadi nggak ada muncul terus? Kayaknya belum mandi ya. Biasanya nggak pede biasanya. Ini siapa yang connecting City Nur Fatimah? Nur Fatimah kenapa? Jaringan ya. Ervina dari tadi juga nggak ada. Rizka. Sipa lagi main kepada Yungan ya. Pak izin bukan main, mau lagi buat binokasi. Ya, ya. Sekarang binokasinya di Padayungan. Aduh, musim hujan kayak gini. Nah, hati-hati ya. Iya Pak, offline-nya nanti hari Sabtu di Padayungan. Udah dibolehkan, udah diizinkan oleh wadeknya, wadek tiganya. Udah semua Pak, perizinan udah selesai. Syukurlah. Cuma lah musim hujan, bingung musim hujan. Panitia repot. Iya Pak, semoga nggak hujan. Ntar acaranya nunggu hujan reda. Oke, silahkan. Ada yang menanyakan? Pak mau tanya, Iya, Santi Nurmayanti. Pak, kalau misalkan tadi kan katanya kalau misalkan perusahaan yang sudah bangkrut misalkan itu tuh bisa ditanggungkan pajaknya itu kepada keluarga atau pihak pribadi. Nah, kalau misalkan satu keluarga gitu loh Pak yang mengalami kebangkrutan, itu tuh pajaknya kayak gimana? Apakah pajaknya bisa dihapuskan atau tetap harus dibayarkan dengan cara bagaimana? Ya, jadi banyak kondisi ya ketika, tapi juga gini, ya biasanya kan banyak nih, sekarang itu kan, sekarang kan kepailitan sebuah perusahaan itu boleh diajukan oleh pihak luar ya. Jadi misalkan nih, siapa? Ini siapa? Siti ya? Nah, Santi. Santi misalkan punya perusahaan, ya, PTX. Nah, Santi punya debitur punya kreditor misalkan Rosa, ya, Sri Haryati, ya, Ervin Bila misalkan, Afifuddin. Nah, ternyata perusahaan Santi itu tidak bayar pajak hutangnya aja kepada debitur-debiturnya, kreditur-krediturnya. Nah, si pihak kreditur tuh boleh kalau udah beberapa waktu ternyata dikatakan tidak bisa bayar, bisa mengajukan kepailitan. Kenapa? Karena tidak bayar pajak, tidak bayar hutang. Nah, jadi hati-hati dalam perusahaan sekarang di Indonesia, kepailitan atau kebangkrutan sebuah perusahaan itu bisa diajukan oleh pihak eksternal, ya, tidak hanya oleh pihak internal. Nah, masalahnya adalah ketika sudah bangkrut lalu kepada Anda ada timbul pajak atau hutang pajak yang banyak. Nah, ketika nanti kan kalau dipilotkan otomatis nanti ada badan atau ada tim yang nanti akan menginventarisir aset untuk dilakukan pelelangan. Nah, kan tadi ada hak prerogatif, hak preference. Jadi utang pajak itu ada hak istimewa. Jadi ketika sudah ada pelelangan, udah dijual semua asetnya, terkumpul nih. Misalkan terkumpul 10 miliar dan ada utang pajak adalah 1 miliar. Nah, sebelum bayar utang pada Ervina, Rosa,
rasanya enggak, bila itu bayar dulu pajak dulu. Itu yang disebut dengan spesial preference tadi, law preference, jadi hukum istimewa. Jadi hasil pelelangan sebelum dibayarkan kepada yang lain, hutangnya harus bayar dulu ke negara untuk hutang pajak. Itu. Nah, lalu bagaimana ketika pajak itu tidak dibayar, tidak tertanggungnya, tidak membayar pajak atau tidak ada? Bisa nggak dialihkan? Bisa, ketika pihak lain tersebut yang berhubungan dengan penanggung pajak tersebut. Ya contoh, misalkan ya tadi perusahaan kepada pengurusnya. Tadi kan, ini kan yang hutang pajak adalah PT. Iya, tapi siapa pemiliknya? Oh, misalkan Santi, ya Santi yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi bisa juga dialihkan kepada, tapi nyata-nyatanya kalau jelas-jelas, biasanya itu etikat yang tidak baik kalau WP-nya tidak baik. Tapi kalau baik itu tidak masalah biasanya. Ya. Itu ya. Jadi dalam artian keluarganya bisa menjadi penanggung, bisa juga. Kalau berdasarkan undang-undang ternyata keluarga juga menikmati hasil usahanya dan pajaknya tidak dibayar-bayar, bisa saja. Ya. Jadi intinya pajak itu dalam konteks undang-undang itu ada kekhususan atau istimewa didahulukan. Kemudian pihak lain bisa menanggung pajak, ya. Nah itu ya tergantung tadi. Jadi ya hati-hati juga sih. Tapi kan intinya gini, intinya adalah kalau timbul utang pajak sebenarnya kan karena ada penghasilan kan gitu ya. Nah, karena ada penghasilan pasti timbul pajak. Kalau nggak ada penghasilan nggak akan timbul pajak, kan gitu ya. Intinya kayak gitu. Ya. Jadi kalau jelas-jelas nyata lalu bangkrut lalu utang pajaknya dibayar-bayar, otomatis kan itu sengaja penghindaran dari wajib pajak itu sendiri. Karena pajak itu timbul karena tadi ada penghasilan yang melebihi atau berdasarkan undang-undang harus dikenakan pajak. Ya. Kalau misalkan usaha belum ada hasil ya nggak akan dipajaki, gitu ya. Nah, itu. Atau misalkan juga perusahaan itu mungut aja PPN, tapi nggak setor ke negara, nah, itu yang salah, kan gitu ya. Mungut PPN berapa? Kan banyak kok perusahaan-perusahaan yang akhirnya mungut PPN tapi nggak setor, ternyata ketahuan pada perusahaan yang dipungutnya. Nah, itu bisa saja seperti itu, ya. Nah itu ya San, jadi intinya utang pajak bisa dialihkan kepada pihak yang lainnya yang berhubungan dengan pihak penanggung pajak. Ya. Oke, ada lagi silakan, ada yang menanyakan atau yang mau komentari monggo. Dewi, ada yang menanyakan? Yalfa? Tidak, Pak. Tidak. Ira? Neng Nisa? Elis? Rizka? Nah, Rizka baru muncul. Udah beres mandinya, Riz? Mana ya? Kok ada yang menghilang lagi? Ada ya? Nggak ada. Ceriska, kemudian Nuraela, oh Silvi. Silvi ada pertanyaan, Sil? Nisrina? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini perkuliahannya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dipahami lagi tentang materi utang pajak dan penagihan pajak ya. Nanti saya share juga materinya dan untuk absen biasa di YouTube ya. Nanti saya share link YouTube-nya. Oke, sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.
bagi kita semuanya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.